Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sisa-sisa terakhir episode What If dan kayaknya tensinya emang dibuat makin kemari makin tinggi. Sejak kemarin episode 4 yang membawa cerita tentang Doctor Strange yang akhirnya harus kehilangan kekasihnya dan membuat dirinya lupa diri dan terciptalah Doctor Strange Supreme. Kali ini di episode 5 pun demikian, yang mana berasa kali kayak ngelihat film Avengers tapi dibuat dalam cartoon effect. Mengambil referensi dari Avengers Infinity War, di sini kita nggak melihat semesta kehilangan setengah populasinya karena jentikan Thanos, tapi justru dunia berasa jadi Zombieland. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia Spotlight What If episode 5. What If episode 5 Zombies. Apa jadinya jika semua kehebohan yang seharusnya terjadi lantaran Ubi Ungu sudah mendapatkan seluruh Infinity Stones dan pada akhirnya setengah populasi di bumi menghilang, mbak dia yang lebih kepincut sama si jantan yang punya motor NMAX, sementara gua cuma modal Revo Absolute sisa kredit 14 bulan. Asu. What If episode zombie diadaptasi dari komik Marvel berjudul Marvel Zombies yang pertama kali dirilis tahun 2006 lalu. By the way, breakdown ini singkat aja ya, karena episode 5 ini plotnya cukup ringkas, paling twist endingnya aja yang menarik buat dibahas. Oke, scene awal kita dibawa ketika Hulk akhirnya dikirim ke bumi. Scene ini diambil dari referensi di saat Hulk Thor Heimdall melawan Thanos, meski akhirnya Space Stone berhasil diambil alih dari tangan Loki. Hulk dikirim Heimdall dan akhirnya terdampar di Sanctum Sanctorum. Perbedaan di sini, jika di film, Bruce Banner akhirnya disambut oleh Doctor Strange dan Wong. Namun di What If, Bruce Banner melihat Sanctum Sanctorum tanpa seorang pun di sana, dan dari atas ruangan hanya terlihat Cloak of Levitation atau jubah yang dikenakan Doctor Strange. Melihat ke arah luar, sekali lagi tidak seperti Infinity War, Bruce Banner disambut dengan keheningan seolah semua orang sudah menghilang sejak Thanos menjentikan jari jemarinya. Namun keanehan pun berlanjut ketika Bruce disambut oleh Black Order, Ebony Maw, dan juga Black Dwarf. Tanpa Doctor Strange, tanpa Iron Man, dan tanpa Wong yang kalau di film Infinity War, mereka bertiga yang akhirnya melawan Black Order di saat Bruce Banner lagi dan lagi diceng-cengin sama Hulk. Nah, di sini justru kehadiran mereka bertiga bak mayat hidup. Ya, Iron Man, Doctor Strange, dan Wong berubah layaknya zombie. Singkat cerita, The Wasp dan Spider-Man muncul membantu Bruce Banner pada saat itu. Oke, wait a second, tahan sebentar. Kayaknya pendapat kalian tentang What If ini benarlah. Sepertinya tiap episode tidak terhubung satu dengan yang lain. Dimana episode 3 lalu Hope seharusnya sudah tewas dan di sini ia masih hidup, dan timeline di episode 5 What If ini persis setelah Ant-Man, The Wasp, dan juga Avengers Infinity War. Oke, lanjut. Seperti biasa, The Watcher menjelaskan awal cerita tiap episode What If. Dan di What If episode 5 ini dimana semua terjadi ketika Hank Pym masuk ke Quantum Realms buat menyelamatkan Janet Van Dyne atau istrinya. Namun di sana Janet justru sudah terinfeksi Quantum Virus yang membuat Janet berubah bak mayat hidup aka zombie. Hank Pym pun jadi korban, dilanjutkan Scott Lang, dan yang selamat hanyalah Hope. Demikian ini pun yang terjadi dengan para Avengers, Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, dan Black Panther yang jelas di sini masih diperankan oleh T'Challa, berniat membasmi para kawanan zombie yang sudah menguasai kota cuma modal semut mengke aka Ant-Man zombie. Catat, Ant-Man di sini bukan Ant-Man Scott Lang, melainkan Hank Pym dengan Advanced Take Suit-nya atau Quantum Suit dikenakannya. Para Avengers bernasib sama dan menjawab awal mula Iron Man berubah jadi zombie seperti scene awal. Oke, di scene berikutnya terlihat Peter Parker bersama dengan Kurt, teman Scott Lang, yang padahal bakal lebih seru lagi kalau ada Louis hadir di sini dengan storytelling gaya khasnya. Kemudian ada Happy Hogan yang terlihat di salah satu lengannya mengenakan The Nano Gauntlet, Iron Man Gloves yang pertama kali muncul di Captain America Civil War. Nah, tampak Happy Hogan mengenakan kaos bertuliskan I'm not single, I'm saving myself from Thor. Mungkin ledekan ini dimaksud karena karisma Thor yang lebih mudah bikin perempuan lebih jatuh hati sama putra Odin itu. Oke, kemudian ada Bucky Barnes yang udah nggak perlu dijelaskan lagi karena doi cuma mandi. And then Sharon Carter dan Okoye.
Singkat cerita, mereka akhirnya mulai mencari penyintas lain yang berhasil selamat dari kiamat zombie itu. Dan mereka menemukan sinyal yang asalnya dari Camp Lehigh di New Jersey, di mana itu adalah pangkalan pertama SHIELD. Nah, mereka akhirnya menuju ke stasiun kereta yang mana itu cara paling aman buat menghalau dari sergapan zombie yang lapar. Tapi tetap saja disambut oleh zombie The Falcon dan zombie Captain America. Ya, para Avengers yang masih bertahan akhirnya berhasil tiba di pangkalan SHIELD, tentunya harus mengorbankan The Wasp yang saat di dalam kereta terkena goresan dari zombie. Nah, berubah jadi giant, The Wasp menolong para Avengers untuk tiba di pangkalan tanpa berhadapan langsung dengan kawanan zombie. Ya, mereka pun bertemu dengan Vision yang kala itu menampakkan dirinya masih utuh, tidak tersentuh zombie lantaran ia adalah android. And surprisingly, di sana terdapat Scott Lang yang tersisa hanyalah kepala. Yes, Ant-Man selamat dengan tersisa hanyalah kepalanya dan disimpan di dalam sebuah toples transparan. Dan terjawab kalau Scott Lang berhasil disembuhkan Vision menggunakan Mind Stone miliknya. Ya, Bucky menelusuri sekeliling pangkalan dan menemukan Black Panther T'Challa terbaring tanpa setengah kakinya. Dan terjawab maksud dari Vision menolong T'Challa dan Scott Lang hanyalah sebagai umpan untuk santapan seorang zombie. Dan benar saja, zombie pun muncul bak binatang buas, menyerang para Avengers yang akhirnya dengan senang hati diselamatkan Vision dengan membobol pangkalan itu. Hal menarik terdengar ketika si bocah laba-laba mengucapkan mantra yang cukup familiar di dunia sihir Harry Potter. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Wingardium Leviosa. Okoye terperangkap kekuatan Wanda dan membuatnya jadi korban bersama dengan runtuhan bangunan itu. Para Avengers mengikuti arahan Vision menuju hangar yang di sana terdapat quadjet atau pesawat tempur dari Project Pegasus yang sempat muncul di film Captain Marvel. Dan satu scene ini jadi referensi kejadian di Infinity War di saat Thanos mengambil paksa Mind Stone dari kepala Vision. Namun di What If hal itu dilakukan Vision seorang diri, bertujuan memberikan Mind Stone itu kepada Bruce Banner sebagai bahan baku penyembuhan virus zombie itu. Zombie Wanda dengan penuh amarah melihat Vision terbujur kaku sama seperti yang pernah terjadi di Infinity War. Kemudian Scott Lang, T'Challa, dan Peter Parker berhasil menyelamatkan diri meski sebelumnya sempat terhalang oleh giant zombie The Wasp, di mana scene ini diambil dari referensi scene di film Captain America Civil War saat momen pertarungan di bandara, di mana giant Ant-Man mencoba menarik War Machine. Sementara itu, Bucky Barnes mengorbankan dirinya melawan para kawanan zombie seorang diri dan Hulk pun demikian menghadapi zombie Wanda karena dia tahu bahwa Hulk tidak akan pernah bisa mati. Sementara di tempat yang berbeda terlihat sebuah kubah hex yang pernah terlihat di serial WandaVision dan di sana terdapat Thanos yang pun berubah jadi zombie namun masih mengenakan Infinity Gauntlet. Dan yang terakhir, dialog dari T'Challa yang berisi makna yang mendalam. Lantaran dalam dialog tersebut, T'Challa mengatakan, "Dalam budayaku, kematian bukanlah akhir. Mereka tetap bersama kita selama kita tidak melupakannya." And sekian. Oke, ada beberapa poin yang kudapatkan dari What If episode 5 ini. Pertama, episode kali ini mengambil banyak hal mayor yang terjadi di Infinity War, tapi tentu dalam versi alternatifnya. Kedua, What If episode 5 mengambil referensi film-film zombie terkenal yang paling mencolok adalah film Dawn of the Dead dan Zombieland. Ketiga, peristiwa Nexus terjadi salah satunya scene di mana terlihat kubah hex yang jadi perangkap buat Thanos dan kawanan zombie. Yang jelas ini dilakukan oleh Wanda seperti di serial WandaVision. Dan mungkin saja antara kedua kemungkinan, Wanda melawan Thanos saat belum terpapar virus zombie atau mungkin setelah terpapar. Keempat, dialog T'Challa tentang kematian yang sebenarnya ini jadi jauh terdengar deep, mengingat sosoknya sudah tiada sementara pembuatan serial kartun What If ini di saat Chadwick Boseman masih hidup. And last but not least, tensi yang tinggi tapi ceritanya tidak sekompleks episode 4 kemarin. But yeah, Aye suka sih bang. Ya, jika kalian merasa ada yang miss dari breakdownku ini, silahkan share aja di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat kalian? Lebih bagus mana episode 4 kemarin atau episode 5 ini? Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.